Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Prof. Eli Tugianti selaku Ketua LPPM Universitas Jenderal Sudirman. Yang kami hormati di sini adalah PIC Kegiatan Seminar Nasional Ibu Dr. Santwi Di Astuti, PIC Kegiatan Seminar Internasional Bapak Afik Hardanto MSc PhD, dan yang kami hormati pula seluruh Bapak Ibu peserta acara sosialisasi Seminar Nasional dan Seminar Internasional LPPM Unsur tahun 2023. Sebelum kita mulai acara, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Masa kerja di sini? Kan di sini rumah. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Untuk acara berikutnya, yakni sambutan ataupun arahan dari Ketua LPPM Universitas Jenderal Sudirman kepada Prof. Eli Tugianti, waktu dan layar kami silahkan. Matur nuwun kepada MC atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, peserta sosialisasi pada siang hari ini, dan juga kepada panitia serta kepada PIC-nya Bu Santi dan juga Pak Afik Hardanto yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengadakan sosialisasi karena memang pelaksanaan seminar baik yang nasional maupun internasional sudah beda. Mungkin kalau misalnya ada beberapa hal yang mungkin masih dirasa menjadi masalah, bisa kita nanti diskusikan ada di sini. Jadi dalam waktu yang sudah dekat ini, insya Allah nanti pelaksanaan seminar akan bisa berjalan dengan baik. Akhir-akhir ini memang sering ada yang menyampaikan kepada saya secara langsung, antara lain yang pertama adalah mengapa proses pembayaran itu sulit. Jadi mungkin dalam kesempatan ini kami sampaikan kalau memang yang sistem kemarin begitu dari baik yang Semnas maupun yang seminar internasional, jadi karena memang itu nantinya akan berkaitan dengan si Intan, dan kebetulan memang pada waktu itu sistem sedang tidak baik.
Tidak baiknya mengapa? Karena info dari LPTSI kurang aman. Akhirnya sudah disampaikan oleh ketua baik yang seminar internasional maupun seminar nasional, akhirnya Bapak Ibu merasa kesulitan. Dan pada waktu itu karena ketakutannya apa kalau memang itu tetap akan dipakai, dimungkinkan uang yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu bisa saja tidak akan masuk ke rekeningnya Unsud, tetapi akan nggak tahu rekening yang mana. Dan akhirnya diputuskan mungkin ini banyak sekali apa namanya informasi gimana dan lain sebagainya. Akhirnya silakan untuk secara manual. Yaitu bukan karena apa-apa, karena memang ya mau tidak mau itulah salah satu solusi yang harus diambil untuk penyelamatan masalah uang dari Bapak Ibu yang dikirimkan untuk pendaftaran seminar. Itu mungkin yang pertama. Terus kemudian tetapi perkembangan kemarin hari Rabu ya kami mencoba untuk bisa menyelesaikannya, sistem sudah bisa dipakai. Akan tetapi apabila Bapak dan Ibu masih kesulitan, Bendahara LPPM Pak Farid itu masih bisa untuk membantu Bapak dan Ibu. Jadi monggo yang menurut Bapak dan Ibu itu yang nyaman yang mana nanti bisa Bapak Ibu pilih. Terus kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang mungkin mengenai masalah besaran rupiahnya. Di besaran rupiah jelas apa ya sudah kami putuskan pada waktu jadi antara seminar internasional maupun seminar nasional bahwa karena ini sudah mulai tidak online lagi tetapi sudah offline, jadi mungkin Bapak Ibu juga paham bahwa dalam pelaksanaan itu mestinya membutuhkan beberapa pendukung atau fasilitas yang dibutuhkan pada saat kita offline. Dan diputuskan rupiahnya adalah 275.000 itu per peserta, kalau tidak salah seperti per peserta yang hadir. Dan itu nanti peserta yang hadir itu yang nantinya akan kami buatkan apa namanya sertifikat sebagai presenter. Kemudian selain masalah pembayaran, mungkin yang ada kaitannya sebenarnya ini ada kaitannya dengan masalah seminar ini yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya ikut numpang sekalian ini. Mumpung banyak juga pertanyaan, ternyata kapan sebenarnya laporan kemajuan itu harus diunggah. Tanggal 11 September, sepertinya pengumuman itu sudah diunggah ada di webnya LPPM Unsud. Namun saya yakin karena kesibukannya dari Bapak dan Ibu, sehingga banyak di antara Bapak dan Ibu itu tidak mungkin membuka webnya LPPM, padahal menurut saya dari tahun yang kemarin dan tahun sebelumnya dan ini pengumuman yang ada di web saja biasanya sudah memberikan informasi kepada kita semua bahwa kapan apa namanya laporan kemajuan harus kita unggah dan lain sebagainya, termasuk mungkin SPTP yang baru, terus apalagi dan tidak kalau yang pengumuman itu tidak hanya ada di web sebenarnya. Pada saat Bapak Ibu dan menandatangani kontrak di dalam surat perjanjian kontrak itu juga sebenarnya sudah tercantum tanggal ada 29 September. Tetapi sampai dengan hari ini, siang ini mungkin saya membuka di web. Masih banyak sekali Bapak Ibu dosen yang belum bisa mengunggah sampai dengan ini. Hingga sekalian untuk pengumuman saja untuk Bapak Ibu semuanya, akhirnya kami putuskan bahwa untuk pengunggahan itu kami undur. Jadi nanti Bapak Ibu saya beri kesempatan untuk bisa mengunggah tetapi dengan menggunakan SPTB yang baru. Terus kemudian paling lambat itu adalah di tanggal 6. Dan ini sudah
Jadi terakhir itu adalah tanggal 6. Karena apa? Ini sudah berkaitan dengan bahwa seminar akan kita laksanakan itu adalah di minggu ketiganya Oktober. Jadi tidak akan mungkin saya akan mengundurkan lagi. Jadi akan sudah itu adalah yang terakhir. Dan nanti Monef akan kami laksanakan karena sama Monef itu tidak boleh di setelahnya seminar tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena itu di SOP-nya sudah tercantum itu. Jadi setelah ini kami putuskan Monef akan dilaksanakan tanggal 9 dan tanggal 10. Itu pun sudah tidak bisa mundur lagi. Jadi nanti unggahan bisa kami terima di tanggal 6 sudah tidak bisa mundur lagi. Dan kemungkinan kemudian nanti untuk ininya adalah di tanggal 9 dan 10. Dan untuk yang informasi dari seminar yang lain, baik seminar nasional dan seminar internasional, monggo nanti saya mohon berkenan Bu Santi selaku Ketua Pelaksana dan juga Pak yang Semnas dan juga Pak Dr. Afik untuk yang seminar internasional untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin akan disampaikan dan mudah-mudahan dengan sosialisasi pada siang hari ini karena waktunya kita untuk pelaksanaan seminar sudah dekat, mohon untuk bisa semua permasalahan kalau bisa dijelaskan ada di siang hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Matur suwun. Waktu saya kembalikan lagi kepada MC. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Eli atas arahannya dan juga beritanya yang membuat jadi sedikit ayem gitu, Bu. Terima kasih sekali. Baik, untuk acara berikutnya adalah arahan penjelasan seminar nasional oleh PIC kegiatan Bu Dr. Santwidi Astuti. Kepada Bu Santwidi Astuti, waktu dan layar dipersilahkan. Matur nuwun. Suara kami jelas nggih Bu Ratri? Jelas, clear. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Profesor Eli Tugianti, Ketua LPPM Unsud. Yang kami hormati Bapak Ibu, para dosen, para inovator di Universitas Jenderal Sudirman. Yang kami hormati Bapak Ibu, Panitia Seminar Nasional dan Seminar Internasional LPPM Unsud 2023. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini berkat rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka sosialisasi kegiatan Seminar Nasional LPPM Unsud 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami mewakili dari Panitia Seminar Nasional menyampaikan sedikit terkait dengan kegiatan Seminar Nasional di tahun 2023. Jadi Bapak Ibu, untuk Seminar Nasional pada tahun ini sudah seri ke-13. Nah, ini kami mengambil tema, ini adalah sinergi dan kolaborasi perguruan tinggi dan studi dalam membangun ekosistem hilirisasi dan komersialisasi inovasi berbasis hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan Seminar Nasional ini akan dilaksanakan secara offline di tanggal 17 hingga 18 Oktober 2023 mulai pukul 7:30. Tempatnya adalah di Java Heritage Hotel Purwokerto. Nah, kemudian untuk keynote speaker ini nanti ada Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, yang hingga saat ini itu masih mengkonfirmasi untuk kehadirannya secara offline. Nah, topik beliau adalah kolaborasi perguruan tinggi dan UMKM dalam rangka akselerasi hilirisasi dan komersialisasi inovasi. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada 5 pembicara yang lainnya.
Yang pertama itu adalah Profesor Erika Budiarti Lakoni, Kepala Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi IPB, yang akan menyampaikan materi dengan judul Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Sains Teknopark sebagai simpul hilirisasi dan komersialisasi hasil litbang dan inovasi. Nah, kemudian pembicara yang kedua ada Bapak Tommy Watimena Wijaya, Presiden Direktur PT Krijayan Pineapple, yang akan menyampaikan topik tentang penguatan kerjasama dunia industri dan pendidikan untuk optimalisasi sumber daya alam berprospek ekspor bagi Indonesia maju. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada Bapak Yosef Arisanto, Senior Vice President Business Unit Head Poultry Breeder and Poultry Integration, PT Caron Pokpan Indonesia, yang nantinya akan menyampaikan topik terkait kemitraan praktisi dan akademisi untuk mempersempit gap kapasitas dan skills melalui peningkatan kerjasama hilirisasi riset dan inovasi. Kemudian pembicara keempat, Bapak Abdillah Baras, Ketua Ijen Geopark Banyuwangi, yang nantinya akan menyampaikan topik tentang sinergi UNESCO National Geopark dan perguruan tinggi bagi pariwisata Indonesia yang berkualitas dan mendunia. Kemudian yang terakhir ada Prof. Karisun, ini dari Fakultas Pertanian Unsud, yang akan menyampaikan topik hilirisasi hasil-hasil penelitian berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pendaftaran seminar nasional ini sudah kami buka sejak 9 Agustus dan akan ditutup di tanggal 2 Oktober 2023. Nah, ini barangkali ada sedikit perbedaan dengan teman-teman dari seminar nasional, nggih. Namun demikian harapannya di tanggal 2 Oktober ini kami tidak akan memperpanjang periode pendaftaran lagi. Nah, kemudian pendaftaran ini sudah melalui sistem, nggih, yang bisa diakses oleh Bapak Ibu semua. Nah, kemudian untuk penyerahan abstraknya ini juga periodenya sama dengan pendaftaran 9 Agustus sampai dengan 2 Oktober. Nah, kemudian barangkali kami dari panitia menginginkan untuk adanya penerbitan proceeding lebih awal, sehingga kami memang mengharapkan untuk pengumpulan full paper untuk proceeding itu di tanggal 17 November. Ini diberi waktu ini sama panitia 23.59 di link yang sudah disampaikan di website LPPM. Nah, barangkali Bapak Ibu itu untuk pengantar kami dari panitia seminar nasional. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Prof. Eli, ini bahwa untuk seminar nasional kali ini untuk kontribusinya itu adalah 275.000 per orang. Jadi per orang ini artinya kemarin banyak pertanyaan itu per satu artikel atau per orangnya. Ya, ini barangkali per orangnya. Jadi kan wajib ya. Iya. Mohon maaf, izin meneruskan Bapak Ibu. Jadi satu orang untuk membayar 275.000 ini adalah beliau yang mendaftar tersebut ini nanti diperbolehkan untuk hadir, nggih, selama 2 hari di kegiatan seminar nasional. Kemudian nantinya akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini adalah di dalam sertifikat itu semua yang membayar nanti dimunculkan sertifikat sebagai presenter yang akan disertai dengan judul artikelnya. Jadi sertifikatnya itu untuk satu orang, satu sertifikat yang sudah di situ ada tertera untuk judul artikelnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk proceeding bagi yang akan mengunggah untuk proceedingnya itu tidak diberikan biaya lagi. Nah, ini barangkali itu yang bisa kami sampaikan, dan sementara dari panitia itu belum ada opsi untuk pendaftaran selain pendaftar sebagai presenter, seperti itu. Barangkali mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar, dan nanti barangkali akan kita diskusikan lebih lanjut di sesi diskusi. Waktu saya kembalikan kepada Bu Ratri, mohon maaf untuk yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi atas penjelasan terkait seminar nasional LPPM yang ke-13 ini. Acara selanjutnya adalah penjelasan seminar internasional atau
Speech Masyhur oleh Bapak Afik Hardianto MSc PhD. Bapak Afik, apakah Oke, sudah baik? sudah Bu Ratri. Apakah Waktu suara dan saya sudah terdengar Bu Ratri? sudah clear Bapak, waktu dan layar Oke, kami silahkan. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Waalaikumsalam yang warahmatullahi wabarakatuh. berbahagia. Oke. Yang kami hormati Ketua Lembaga ini, Prof. Eli, kemudian ada Bu Seklem juga, dan Bu Santi selaku koordinator di seminar nasional, serta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, izin menyampaikan terkait dengan seminar internasional ya Bapak Ibu, sesuai dengan yang di flyer yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui begitu. Jadi untuk seminar internasional ini akan dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 Oktober. Jadi hari Kamis dan hari Jumat begitu. Dan kami mengundang 8 pembicara secara total. Sedangkan untuk pembukaan ini dalam rangka sekaligus Disnatalis Unsud, Bapak Ibu, kami samakan dengan seminar nasional. Jadi nanti di seminar nasional saat pembukaan pelaksanaan IKMA ini menjadi salah satu agenda dari Disnatalis Unsud begitu. Sehingga nanti akan disamakan dan pelaksanaannya pun juga di Java Heritage gitu. Sedangkan pelaksanaan seminar internasional nanti praktis akan dilaksanakan hari Kamis, jadi satu hari setelah bukan satu hari ya, langsung series dengan seminar nasional. Jadi begitu seminar nasional selesai, kami di hari Kamis dan Jumat melaksanakan seminar internasional. Cukup padat merayap Bapak Ibu dari mulai Selasa sampai Jumat. Adapun beberapa pembicara ini kami datangkan dari Jerman yang akan hadir secara offline, kemudian dari Thailand, Dr. Nutsa, dan juga dari Dr. Elke, Profesor Elke ini dari Jerman, kita datangkan secara offline. Kemudian Dr. Murata dari Jepang kita juga datangkan secara offline, dan 2 pembicara profesor muda di Unsud kita juga datangkan untuk berkolaborasi, Profesor Uyi Sulaiman dan juga Profesor Slamet Rosyadi. Sedangkan nanti kami mendatangkan secara online, ini adalah Associate Profesor Teguh dari Malaysia dan juga Profesor Muhammad Syahril. Ini juga dari Malaysia, dan satu lagi Profesor Balaji, ini dari US, dari Colorado University. Nah, untuk hari pertama kami memang mendesain untuk dilakukan secara hybrid, khusus untuk invited speaker. Jadi invited speaker sebanyak 8 orang akan menyampaikan di seminar internasional hari pertama. Ini dilakukan secara hybrid di Java Heritage Ballroom. Sedangkan nanti di hari kedua kami akan memaksimalkan untuk parallel session. Nah, di parallel session kami usahakan nanti selesai sebelum sholat Jumat. Jadi nanti di hari pertama setelah invited speaker, nanti ada satu session kita usahakan sampai berakhir maghrib di hari pertama, kemungkinan akan berakhir sekitar jam 17.30 sesi pertama paralel. Dan nanti paralel berikutnya di hari kedua kita usahakan sebelum Jumatan sudah selesai begitu. Nah, untuk parallel session di hari pertama maupun di hari kedua, kami tidak menyediakan hybrid ya Bapak Ibu. Jadi semua peserta diharapkan hadir. Untuk ketentuannya terkait dengan fasilitas, maka Bapak Ibu seperti yang disepakati, kami sepakati juga oleh lembaga, bahwa peserta yang mendaftar dan hadir, maka yang berhak untuk mendapatkan beberapa fasilitas, diantaranya adalah sertifikat sebagai presenter. Jadi mohon maaf bagi mungkin anggota tim yang tidak hadir pada kesempatan tersebut, kami tidak bisa memberikan sertifikat sebagai presenter. Kemudian biayanya berapa? Biayanya sama dengan dengan seminar nasional, yaitu 275 per orang. Jadi sekali lagi nih Bapak Ibu, 275.000 per orang. Begitu. Kemudian untuk pendaftarannya kita extend.
kami harus menyusun buku abstrak yang membutuhkan waktu sekitar 10 hari, sehingga nanti kami membatasi extended ini sampai 9 Oktober. Gitu. Kami ulangi Bapak Ibu bahwa kami extend pendaftaran, abstrak, dan pembayaran itu sampai 9 Oktober. Begitu. Nah, meskipun agak terlambat, kami sampaikan bahwa Ikmasyur yang ke-6 ini masih sama rangkaian dengan IKMA sebelumnya. Kami menerbitkan proceeding, ini adalah proceeding kami yang ketiga yang nantinya. Jadi tetapi demikian Bapak Ibu boleh memilih apakah mau diterbitkan di proceeding kami di Ikmasyur atau Bapak Ibu bisa menerbitkan di jurnal reguler. Nah, itu silahkan, itu pilihan Bapak Ibu. Yang pasti untuk proceeding Ikmasyur itu baru ber-ISSN, ISSN ya. Dan setelah yang ketiga ini kami baru mau mencoba mengurus indeksasi. Jadi terus terang untuk yang tahun ini belum terindeks. Nah, setelah ini terbit, karena sudah 3 kali, baru kami akan mendaftarkan ke indeksasi. Karena memang syaratnya adalah 3 kali penerbitan. Kemudian skupnya apa Bapak Ibu? Kami untuk IKMA yang ke-6 ini skupnya ada 5. 2 diantaranya sebenarnya adalah untuk akreditasi PUI, yaitu PUI Halal Center dan juga PUI Non-Communicable Disease atau penyakit yang tidak menular. Nah, ini ada PUI, 2 PUI yang dimiliki oleh LPPM. Salah satu syaratnya adalah menyelenggarakan seminar internasional. Maka coba kami fasilitasi bahwa ini adalah seminar dalam rangka juga untuk nanti pengajuan akreditasi PUI yang ada di LPPM. Saya kira itu Bapak Ibu beberapa hal tadi sama yang disampaikan oleh Bu Santi. Silahkan, saya kira yang paling dominan adalah permasalahan metode pembayaran dan lain sebagainya yang kemarin memang agak sedikit membingungkan Bapak Ibu ya. Dan saya bisa memahami karena memang sistem pembayaran di kegiatan seminar memang masih jadi satu dengan si Intan, jadi di-generate satu-satu. Dan nanti kita diskusikan saja Bapak Ibu. Monggo nanti kalau umpama Bapak Ibu ada pertanyaan, di sini ada tim kami di tim Saber. Ini ada, kalau di seminar internasional ada tim Saber itu yang nyapu bersih semuanya. Itu ada Pak Arvin dan juga Pak Salman sebagai Ketua PUI Non-Communicable Disease sekaligus. Dan juga ada Bu Poppy nanti sebagai koordinator di PUI Management for Halal Food. Monggo silahkan Bapak Ibu dengan senang hati kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu diskusikan, kami dengan lapang dada dengan terbuka, silahkan bisa disampaikan kepada kami. Semampu kami akan jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Ratri selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afik atas penjelasannya terkait dengan seminar internasional. Untuk sesi berikutnya adalah sesi diskusi. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu apabila ada kesulitan terkait pendaftaran maupun pembayaran pada seminar nasional maupun internasional, dapat raise hand ataupun langsung open cam. Open mic juga dipersilahkan. Sepertinya sudah clear semua untuk peserta Bapak Ibu. Sudah. Oh, dari Pak Anas Sumeru, disilakan Pak Anas untuk dapat langsung open mic dan open cam-nya. Baik, izin belum bisa open cam, sinyalnya kurang stabil. Izin Bu Ratri untuk menanyakan ini terkait dengan kami kan desa binaan, gitu. Ya. Barangkali kalau daftar 10-10-nya biayanya cukup banyak, barangkali ada solusi dari panitia, barangkali bisa memfasilitasi mungkin limit yang bisa digunakan sehingga bisa mendapatkan sertifikat semua, tapi biayanya tidak harus membayar 10 orang tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anas. Ini untuk solusi biayanya agar terlalu tidak banyak nih untuk yang desa binaan. Mungkin untuk pertanyaan kedua dari Ibu Puji Lestari, dipersilahkan Ibu untuk dapat ya, silahkan Ibu. Oke, terima kasih. Saya mau menanyakan, saya kan sudah mendaftar ke Ikmasyur ya, dan waktu
mengisi metadata itu sudah saya isikan sekaligus dengan anggota-anggotanya seperti itu kan. Dan sudah dapat, baru kemarin saya dapat notif acceptance letter dan invoice-nya gitu. Nah, di emailnya ini kok ada ini ya, jika anggota dari tim Anda akan berpartisipasi sebagai non-presenter, maka silahkan register via link tersebut gitu. Apakah maksudnya apakah anggota yang sudah saya daftarkan melalui metadata itu tidak secara otomatis ya, Pak Afik? No? Atau kemudian saya harus mendaftarkan satu-satu lagi juga anggota saya itu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti untuk yang teknik pembayarannya sepertinya saya lebih nyaman dengan cara manual menghubungi Pak Farid, mboten napa-napa nggih. Oke, jadi itu saya meminta konfirmasi itu. Nah, kemudian nanti kalau anggota saya ini saya daftarkan via link yang non-presenter tadi, apakah nanti sertifikatnya sebagai sertifikat non-presenter atau presenter? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Puji Lestari. Untuk termin berikutnya satu penanya lagi, silahkan. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Nah, ada Bu Yulia Sistina, dipersilakan Ibu untuk dapat open cam dan Matur open nuwun. mic-nya. Matur nuwun, saya sudah menulis di chat, tapi karena nggak kebaca oleh moderator, jadi pertanyaan saya memang kebetulan di tanggal 19 saya harus menjemput di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi apakah panitia masih bisa mentoleransi presentasi online? Kan masih bisa presentasi tapi online seperti tahun lalu. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Sudah saya tulis di chat. Ya, tapi berarti untuk Ijmasyur ya Bu, tanggal 19. Iya, yang 19 itu memang di Cengkareng, tapi kan mungkin perjalanan baliknya siapa tahu ya 19-20 aja deh gitu. Karena kan perjalanan jauh ya gitu maksudnya. Kalau bisa online gitu. Terima kasih Bu Yulia. Termin pertama sementara dicukupkan untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Anas tentang desa binaan agar solusinya bagaimana biar nggak bayar 10 tetapi semuanya dapat sertifikat sebagai pemercenter. Kalau desa binaan berarti masuknya nasional atau internasional ya Pak Anas? Kami mendaftar yang seminar nasional, Bu. Seminar nasional. Baik, ini akan dijawab oleh Bu Santi. Masih bergabung Bu Santi. Kemudian untuk pertanyaan kedua yang dari Bu Puji terkait Ijmasyur, sudah daftar semua anggota, sudah dapat invoice, tetapi untuk yang peserta lain bagaimana? Apakah memang nanti sertifikatnya berbeda? Kemudian pertanyaan dari Bu Yulia juga Ijmasyur terkait presentasi online diperkenankan atau tidak oleh Pak Afik. Mungkin kalau Bu Santi lagi belum datang, kepada Pak Afik terlebih dahulu untuk pertanyaan nomor 2 dan 3. Siap, laksanakan. Oke, pertanyaan Bu Puji ya. Kalau yang pertama tadi, kalaupun itu terjadi di Hikmah, nanti juga karena ini ranah kebijakan, nanti kebijakannya dari Bu Karem dan Bu Seklem ya. Kemudian terkait dengan metadata Hikmah yang sudah diisikan di OCS ya, Bapak Ibu ya. Nah, di OCS itu Bapak Ibu mungkin ada sedikit dari kami ada kekurangan di OCS-nya. Jadi tagihannya mungkin jadi tidak konsisten Bapak Ibu, sehingga kita berinisiatif mendobeli dengan GForm namanya. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu mendaftar di OCS, maka tagihannya itu adalah 275. Nah, di situ memang kebingungan di awal itu, karena ada yang mendaftar hanya sendiri, kemudian ada yang daftar lebih dari satu gitu ya, sehingga ada yang hanya sendiri, tapi ternyata tagihannya kok banyak ya, karena langsung terbaca banyak. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk mengantisipasi itu kami pukul rata yang mendaftar OCS itu kita langsung kasih 275. Nah, sehingga nanti ketika Bapak Ibu sudah dapat invoice, maka kita susulkan terkait dengan konfirmasi yang akan hadir berapa orang. Nah, itu Bapak Ibu akan
mengisi G-form. Nah, di G-form itu baru kami ketahuan berapa orang yang nanti akan ikut begitu ya. Itu untuk mengantisipasi kekurangan dari OCS. Nanti kita akan perbaiki ini menjadi catatan untuk tahun depan Bapak Ibu. Begitu nggih. Nah, kemudian nanti ditambahi oleh Pak Arvin nggih, Pak Arvin dan Pak Salman nggih. Nah, beliau yang lebih tahu teknisnya. Saya hanya konsepnya seperti itu. Kemudian sertifikat presenter non presenter. Jadi Bapak Ibu, kami hanya mengeluarkan sertifikat sebagai presenter. Jadi tidak ada sertifikat non presenter. Jadi bagi Bapak Ibu dalam satu tim yang hadir itu nanti sertifikatnya sebagai presenter. Jadi tidak ada sertifikat sebagai partisipan begitu. Selama Bapak Ibu hadir di IKMA, begitu nggih Bapak Ibu. Kemudian apakah pembayaran manual bisa? Monggo, itu salah satu alternatif. Kalau Bapak Ibu bingung pembayaran lewat sebenarnya itu bukan virtual account Bapak Ibu. Itu salah itu. Sebenarnya itu adalah billing code. Jadi pembayarannya itu tidak lewat virtual account. Banyak sekali peserta yang kebingungan itu. Ya itu kesalahannya juga sama sih karena menamai kodenya itu adalah virtual account. Tetapi kami sudah menamakan itu bukan virtual account tapi billing code yang metode pembayarannya berbeda dengan virtual account. Makanya banyak yang tidak berhasil. Tetapi meskipun demikian, kami mengantisipasinya bagi Bapak Ibu yang kesulitan dengan pembayaran tersebut, silahkan ke Pak Farid yang ada di LPPM itu lebih sangat mudah itu. Begitu nggih. Kemudian semoga menjawab nggih Bu Puji. Atau ada tambahan dari Pak Arvin? Pak Arvin dan Pak Salman ada? Izin menambahkan mungkin Pak Afik. Pak Arvin? Halo? Halo Pak Afik. Ya, ada tambahan? Atau ada Terdengar nggak koreksi? suara saya? Terdengar. Oh ya. Baik, terima kasih Pak Afik. Jadi untuk ini ya, untuk yang mohon maaf tadi Bu Suci ya tidak salah ya. Jadi terkait Bu Puji ya. Baik. Untuk di sistem, jadi kemarin itu kendalanya di sistem kami itu memang tidak bisa membedakan antara yang mana presenter dan mana yang partisipan biasa. Dan sehingga pada saat mendaftarkan itu dari para peserta yang mendaftarkan itu berbeda-beda, ada yang mendaftarkannya hanya 1 orang saja, ada juga yang lengkap misalnya seperti itu. Nah sehingga itu nanti akan membingungkan pada saat di sistem apakah dikalikan atau tidak. Nah sehingga di generate nanti sudah disampaikan oleh Pak Afik, bahwa kalau misalkan nanti kita akan share email melalui email alamat G-form yang untuk yang non presenter atau partisipan bagi anggota timnya Bapak Ibu yang ingin ikut serta dalam ICHS untuk mendapatkan sertifikat seperti itu. Nah, untuk bagi yang sudah membayar secara langsung nanti ya tidak perlu menuliskan kembali di G-form-nya. Jadi nanti di G-form itu Bapak Ibu akan mengisi kembali nama dan juga email dan akan kita kirimkan kembali nanti invoice-nya ya, invoice dan juga LOE-nya seperti itu. Begitu Pak Afik ingin menambahkan. Siap. Ya, kurang lebih seperti itu sama Bapak Ibu yang dijelaskan tadi. Oke, tidak ada koreksi ya. Kalau ada bingung monggo silahkan. Bu Puji, gimana Bu Puji? Berarti nanti yang mengisi G-form ketua halo Pak Afik. Yang mengisi G-form ketuanya nggih? Monggo. Yang mengisi tadi. Nggih. Oke. Karena Ibu yang mendapatkan email itu. Oke, siap. Oke, matur nuwun. Mohon maaf, konfirmasi juga Pak Afik untuk yang mendaftarkan itu sebenarnya nanti kalau masalah pembayaran nanti akan invoice-nya ke masing-masing yang telah didaftarkan ya Pak, yang di G-form tadi. Oke, yang mendaftar, yang dapat email. Yang dapat email ya, siap. Ya. Meskipun nanti dananya dari ketua tim ya. Ya silakan nunggu. Oke. Jadi Bapak Ibu seperti itu ya, mohon maaf. Ini menjadi catatan nanti untuk pengelolaan pembayaran terutama karena kita menggunakan si Intan karena akunnya harus akun Unsud. Jadi kami tidak bisa menggunakan akun yang lain begitu. Oke, yang berikutnya adalah menjemput di bandara tanggal 19. Apa ada toleransi dari panitia? Bapak Ibu, untuk tanggal 19 kami tidak kami
memang tidak ada parallel session. Jadi mungkin Bapak Ibu yang apa namanya, yang kerepotan bisa ikut sebenarnya di tanggal 19 secara daring, tetapi itu untuk invited speaker. Jadi hari pertama untuk Mbak Gita invited mau speaker. membayar kapan? Halo? Untuk itu. Oke. Nah, kemudian untuk tanggal 20 kami tidak menyediakan hybrid nggih Bapak Ibu. Jadi semuanya offline begitu ya. Bagaimana dengan kendala Bu Yulia tadi? Monggo Bu Ibu bisa mewakilkan anggotanya untuk ikut presentasi. Jadi tidak harus ketuanya yang presentasi saya kira. Bahkan mahasiswa Bapak Ibu, kalau itu memang penelitian melibatkan mahasiswa, silahkan. Kalau umpama mahasiswa mau presentasi pada kesempatan itu. Begitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang tidak hadir pengen dapat sertifikat? Nah, silahkan nanti ditandatangani oleh anggota selama yang bersangkutan tercatat sebagai peserta, nggih. Artinya membayar kehadiran begitu. Saya kira itu menjadi solusi win-win solution, Bapak Ibu. Sebentar Pak Afik, gini, Iya, apakah semua pemakalan bebas itu dijadwal tanggal 20 atau ada yang 19? ada yang 19 tetapi dari yang sore Bu, yang sore. Nanti Bapak Ibu tinggal note ke kami agar bisa dijadwalkan di hari kedua. Jadi tidak harus hari pertama. Jadi kan nggih begitu Ibu. Begitu Jadi Ibu. harus hadir ya, berarti offline ya, nggak bisa Iya, online. iya, yang di parallel session kita hanya menyediakan offline Bu. Mudah-mudahan Begitu perjalanan Bu. lancar. Berarti ya mungkin titip satu, Bu Yulia dijadwalkan tanggal 20. Siap Ibu. Nanti kami sampaikan kepada panitia acara nggih Bu. Saya catat dulu. Nggih. Begitu Ibu. Nggih, matur nuwun. Sami-sami Bu. Baik, pertanyaan untuk termin pertama sudah dilakukan. Sepertinya juga menjawab beberapa pertanyaan yang di kolom chat. Yang pertama dari Mbak Aulidia Nurul Habibah. Karena tidak bisa hadir Masyur karena HPL. Semoga persalinannya lancar ya Bu Aulidia. Mungkin jawabannya sama seperti yang tadi Pak Afik sampaikan, bisa di anggotanya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Lintang AP. Izin bertanya terkait skema riset apa saja yang wajib Semnas dan wajib ikut seminar internasional seperti riset institusi yang masih banyak dosen tidak mendapatkan email dari LPPM untuk mengikuti Semnas maupun Seminter. Untuk pertanyaan berikutnya, kalau sudah daftar Masyur untuk skim riset terapan, apakah harus juga ikut Semnas? Karena baru datang. Kemudian ada juga yang bertanya terkait apa yang dimaksud dengan anggota hadir agar dapat sertifikat dan hadir saat jadwal presentasi. Itu untuk pertanyaan yang di kolom chat. Kemudian yang resen di sini ada Bapak Sutarmin dari Universitas Peradaban. Silahkan Pak Sutarmin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi mungkin kami lagi di jalan, jadi mungkin ada yang putus-putus. Kami mau sudah mendaftarkan lewat untuk yang seminar nasional. Hanya kebetulan kemarin saya mau register itu kan sudah ditolak. Artinya ditolak karena memang sebetulnya saya sudah punya akun sebelumnya. Nah, otomatis terus terang saya agak bingung dengan yang memasukkan anggota-anggota karena dengan akun itu kan saya tidak memasukkan anggota sudah bisa sampai submit gitu, sampai submit. Artinya apakah ini langkah selanjutnya seperti apa? Dan saya dengar kebetulan ada yang bayarnya berlipat-lipat, ada yang hanya bayar satu. Itu kenapa bisa seperti itu? Yang kedua, kebetulan kan saya jadi ketua juga sekaligus menjadi anggota tempat lain. Tadi saya tangkap bahwa itu sebagai presenter itu ada di dalam sertifikatnya memuat judul presentasinya. Nah, ketika memang saya sebagai ketua otomatis kan berusaha untuk bisa menjadi presenter. Tapi di yang tempat lain, maksudnya yang pada saat jadi anggota, apakah saya kehilangan hak yang itu dengan tidak membayar karena sudah bayar itu sebetulnya kan bayar satu kali saja itu haknya saya yang menjadi anggota itu
hilang dengan judul yang lain itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutarmin. Mohon izin Bu Santi untuk pertanyaan yang terkait desa binaan tadi juga belum dijawab. Sembari mungkin Pak Afik juga menyiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nggih, Silakan Bu Santi. matur nuwun Bu Ratri. Mohon izin untuk menyampaikan tanggapan terkait dengan desa binaan, nggih. Jadi memang untuk saat ini yang tahun ini, nggih, jadi riset atau pengabdian yang dari dana BLU Unsut, nggih, ini memang yang wajib untuk seminar nasional dan seminar internasional itu memang sudah ditetapkan oleh dari Ketua LPPM gitu dan Sekretaris LPPM gitu. Jadi kami mengikuti. Nah ini untuk seminar nasional ini kan memang yang wajib ada beberapa yaitu kalau yang riset itu hanya riset kompetensi dan riset non dosen Nah kemudian untuk yang PKM ini ada PKM penerapan ITEX, kemudian PKM berbasis riset, kemudian desa binaan, KKN tematik dan ada 3 judul Smart Village yang diminta untuk wajib seminar nasional. Nah, itu yang wajib. Nah, pertanyaan manakala banyak sekali anggotanya, nggih barangkali karena mohon maaf sekali bahwa ini yang terkait dengan tadi ketentuan untuk pembayaran 275 yang berlaku untuk satu orang. Kemudian satu artikel baik untuk ketua ataupun anggota ini nampaknya apa namanya sebagai komitmen kami untuk tetap diberlakukan. Tetapi artinya monggo nggih Bapak Ibu ya dalam teknisnya akan seperti apa. Jadi misalkan seperti ini ada teman kami dari dosen seperti ini bahwa desa binaan itu kan anggotanya itu banyak sekali. Nah, itu kebijakan dari ketua seperti ini. Didaftar seperti itu, didaftar mana dari nama-nama tersebut itu yang sudah terdaftar di kegiatan PKM yang lainnya, misalkan seperti itu nggih karena ini desa binaan kan pengabdian masyarakat nggih. Sehingga nanti kalau yang sudah terdaftar di judul yang lain itu untuk ngirit itu tidak dimasukkan gitu di dalam desa binaan seperti itu. Karena kan ini kaitannya sertifikat. nggih, penerimaan sertifikat sebagai presenter nggih. Nah, tetapi nanti kan tetap di proceeding kebijakan kami tetap dimunculkan. Jadi Bu Ratri ada yang bocor apa nggih? Nggih. Jadi mohon izin meneruskan. Jadi barangkali nanti misalkan di proceeding itu nanti semua anggota akan tetap terdaftar nggih karena ini awal dari kebijakan kami kenapa kami memutuskan untuk apa namanya pembayaran itu hanya satu tunggal 275.000 baik ketua atau anggota nggih dengan fasilitas untuk mendapatkan sertifikat sebagai presenter dan di situ ada apa namanya dicantumkan untuk judulnya itu karena sebenarnya kegiatannya dilaksanakan secara offline itu saja sehingga konsekuensinya harus ada konsumsi dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada maksud dari LPPM untuk memberatkan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti monggo dalam teknisnya akan seperti apa? Apakah kalau tidak memberatkan itu artinya mungkin didaftarkan semuanya dari satu tim tersebut, tetapi barangkali apabila memberatkan itu bisa disiasati seperti itu. Jadi barangkali didaftarkan untuk teman-teman dosen yang memang sama sekali belum tercantum di dalam skim apa namanya kegiatan seminar untuk riset ataupun untuk pengabdian. Barangkali jawaban kami seperti itu nggih Bapak Ibu yang terkait dengan pertanyaan tadi. Monggo Bu Ratri. Bu Santi, terima kasih. Berarti memang nanti kebijakan dari ini penelitinya mau bagi dan pengabdinya karena terkait dengan biaya begitu. Nggih. Tapi kalau di proceeding, insya Allah akan kita inikan semuanya. Termasuk pertanyaan dari Pak Sutarmin tadi adalah kalau untuk yang pembiayaan Pak Sutarmin sudah dijawab langsung oleh Bu Santi, tetapi untuk terkait menambahkan anggota mungkin dari Pak Yogik bisa nggih untuk menjelaskan? Pak Yogik bisa share screen? Daftaran ya Bu ya?
Ya, baik. Nanti cara menambahkan autor, Bapak. Oh, cara menambahkan author, baik, Baik, sebentar. saya silahkan Pak Yogi bisa langsung share screen. Baik. Untuk mohon maaf, tabnya banyak sekali. Oke. Ini VCD Untuk loh, Pak. Sudah. baik, untuk cara di bagian author, ini mungkin kalau setiap kali login hanya tampilannya seperti ini begitu nggih. Jadi nanti bisa tinggal diklik untuk membuat submission, kemudian pilih tracknya bidang 1 sampai bidang sekian gitu ya, bidang 8 misal. Kemudian bisa di checklist seperti ini. Yang dibutuhkan sebenarnya untuk file yang diupload itu hanya nama author beserta dengan abstrak dan keywordnya. Jadi ada beberapa author yang tidak tidak apa namanya upload file, tapi sudah ada keterangannya lengkap di sini juga sebenarnya tidak masalah ya, karena kita juga bisa mengakses hal tersebut sebenarnya. Jadi nanti ini bisa di upload file seperti ini, mungkin bisa diambil salah satu filenya, bisa dalam bentuk Word ataupun PDF. Mungkin kalau Word akan lebih baik agar memudahkan panitia ketika membuat buku abstrak nanti nggih. Nggih. Kemudian bisa diklik upload, kemudian bisa di save. Nah, mungkin yang agak bingung ketika menambahkan author, nah di bagian sini sebenarnya ada satu tombol ini add author gitu Bapak Ibu. Jadi bisa ditambahkan add author ini untuk author yang kedua, ketiga, dan keempat gitu ya. Mungkin contohnya ini Bu Ratri ya gitu ya. Kemudian aduh ini nggak ada emailnya nih. Ya mungkin seperti ini saja nih. Seperti ini, kemudian kalau misal mau dinaikkan urutannya, ini jadi urutan yang pertama ataupun urutan yang kedua juga bisa ditambahkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi bisa dipilih saja yang ini di keataskan begini. Jadi nanti yang Bu Ratri tadi yang awalnya autor kedua bisa menjadi autor pertama, kemudian kita bisa menjadi autor yang kedua. Kemudian setelah itu bisa mengisi titelnya dan abstraknya ya, abstraknya gitu. Kemudian yang terpenting lagi keywordsnya mungkin bisa diambil salah satunya seperti ini. Kemudian hanya save. Setelah ini nanti tinggal klik tombol terakhir ini maka artikelnya sudah selesai. Sepertinya hanya begitu saja Bapak Ibu. Kalau mengubah data tadi umumnya di tahap ketiga nih, di tahap enter metadata ini hanya mengenai author, list author terutama, list author, kemudian title dan abstrak sama keywords. Sepertinya begitu saja Ibu Ratri, mohon maaf. Terima Saya kasih Pak kaget Yogi. tiba-tiba ditunjuk. Terima kasih Pak Yogi atas itunya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah terlanjur, sudah meng-add autornya 2 atau 3, terus kemudian berjalannya waktu menghitung uangnya ternyata tidak cukup untuk membayar. Kalau untuk yang seminar nasional terutama, ini kami masih bisa membuka pengurangan autor. Bapak Ibu cukup chat kepada kami selaku PIC, selaku narahubungnya. Nanti akan kami bantu untuk mengembalikan submission Bapak Ibu dan nanti Bapak Ibu bisa mengedit autornya begitu biar tagihannya sesuai dengan jumlah autor yang diinginkan saja. Kalau kemarin ada yang contohnya adalah desa binaan memasukkan 11 autor semuanya begitu nggih. Kemudian lihat tagihannya kok 11 kali 275 terlalu mahal. Kemudian kami konfirmasi ternyata hanya mengajukan 2 nama sehingga bisa diajukan kembali begitu. Silakan untuk itu dapat di kolom dapat chat ke WhatsApp ataupun di dalam grup seminar nasional dapat mengkonfirmasi. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sepertinya tadi ada dari Bu Suci Lestari nih dari Sosiologi Unsur. Nggih, matur nuwun. Untuk Pak Afif, pertanyaan saya barangkali tadi saya agak kurang fokus, yaitu yang mengenai pembayaran mengenai virtual account. Apakah itu
Nyun sewu, masih direkomendasikan atau itu sesuatu pembayaran yang tidak direkomendasikan gitu. Pertanyaan saya sederhana itu saja itu. Apakah masih memungkinkan pembayaran melalui virtual account? Masih. Itu saja, matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Suci. Malah direkomendasikan sekali karena nanti pembayarannya jadi nggak double. Betul. Oke. Ya, Jadi bisa ya panitia berarti nggak ya. susah untuk mematchingkan datanya begitu. Jadi nanti Nggih. mungkin ya bisa karena nanti Bapak Ibu itu kan akan membayarnya bukan melalui, kalau menggunakan BNI contohnya adalah tidak melalui transfer virtual akun, tetapi masuknya adalah menu billing pembayaran. Jadi nanti memilihnya adalah pembayaran, kemudian pembayaran masuknya ke pendidikan, baru nanti memilih Universitas Jenderal Sudirman. Nanti akan memasukkan virtual akunnya ke situ. Jadi nggak lewat yang transfer virtual akun seperti kita misalnya bayar Tokopedia itu enggak, tapi masuknya adalah pembayaran seperti saat kita membayar listrik ataupun telepon begitu. Oh, berarti masih ya, nggak masalah ya. Nggak masalah. Kebetulan saya nanti kalau misalkan saya harus membayarkan yang bukan atas nama saya pun nggak masalah ya. Karena Nggak kebetulan masalah. untuk Semnas saya ikut juga ITSMA dan juga ikut Semnas, tetapi yang maju itu adalah mahasiswa. Tapi saya yang bayar juga nggak masalah kan ya? Nggak Boleh, masalah Bu. sekali. Asal Nggih. billing code-nya sama. Nanti billing code. Bukan Oke, virtual oke. account tapi billing code. Billing Billing code-nya code yang dipakai pembayaran. itu nggih, Kode nggih. billingnya. Oke. Nggih. Punten Bu Suci, nanti mungkin bisa saya kirim video contoh pembayaran billing code pakai BNI nanti. Bisa Saya saya? kebetulan pakainya Mandiri, nggak masalah ya. Oh, kalau Mandiri saya nggak ada videonya. Kalau BNI ada. Tapi masih dimungkinkan pakai Mandiri? Masih, Masih sama. Bisa. Sama, Oh, Bu, nggih, nggih. sama. BNI saya lagi error. Nggih. Cuma namanya bukan Universitas Jenderal Sudirman kalau nggak salah. Apa ya? Oh, Unsud, Bu. ya betul. Oh, nggih. Unsoed gitu. Bukan Universitas Jenderal Sudirman tapi Unsoed di Mandiri. Oh, nggih. Nanti saya coba dulu. Nggih. Ya. Matur nuwun, itu aja. Terima kasih Bu Suci. Kemudian pertanyaan yang lain mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau resen silakan, tetapi di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Diana, apabila sudah daftar Semnas untuk presenter tema 8, apakah harus membayar lagi apabila presenter di tema 3 atau satu orang cukup membayar 1? Tadi sudah diterangkan oleh Bu Santi, membayarnya berarti per judul, jadi membayar lagi Bu Diana karena sesuai dengan judulnya masing-masing. Tapi tenang saja, nanti dapat jatah makannya dan dapat seminar kitnya, berarti kalau Ibu bayar 3 berarti dapat 3 kali. Ini silahkan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Norman, sudah mendaftarkan pada tanggal 27 September, tapi masih sampai sekarang belum mendapatkan email pembayaran. Ini Pak Norman untuk Ijmasyur atau Semnas nih Pak Norman? Untuk Kelihatannya Semnas. IKMA ya. Kalau untuk Semnas. Semnas nih, Semnas. Oke. Kalau untuk Semnas, Pak Norman, sebentar, nanti dicek oleh Pak Yogi terlebih dahulu. Kalau tanggal 27 itu berarti baru 2 hari yang lalu nih Bapak, berarti Hari Rabu. Ya, 2 hari yang lalu untuk kode billingnya dalam proses pembuatan oleh bendahara LPPM. Nanti ditunggu saja di emailnya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Maria Wulan terkait pengabdian Smart Village dan riset kompetensi, wajib Semnas atau Seminter. Ini jawabannya apa gitu? Ya. Kalau yang di daftar kami, kalau yang riset kompetensi nggih, Bu Ratri nggih. Kalau riset kompetensi itu Semnas. Kemudian Smart Village itu kalau di daftar hanya 3 yang Semnas, yang lainnya seminar internasional. Jadi seperti misalkan kami mendapatkan PKM pendukung Smart Village itu memang seminar internasional. Tapi di sini dirilis dari LPPM ada 3 judul Smart Village yang seminar nasional. Berarti Smart Village masuknya internasional, tapi pendukung Smart Village masuknya nasional begitu Bu Santi? Bukan, pendukung Smart Village itu malah internasional. Oh, tetap internasional Nggih, ya. barangkali nanti kami share di sini nggih, yang untuk seminar nasional kemarin itu sudah didistribusikan semuanya untuk yang diwajibkan untuk ikut
mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menerima undangannya. Nah, ini listnya akan saya share di kolom chat nggih, Bapak Ibu nggih. Nggih. Sebentar, saya ini kan. Ada lagi yang resen dari Pak Suliana Dadan. Apakah Bapak sudah siap untuk bertanya, Pak Suliana? Ya, Silahkan Bapak. terima kasih. Mohon maaf saya tadi agak terlambat. Bukan terlambat, udah masuk tapi kelempar-lempar mungkin jaringannya kurang bagus di sini. Saya kebetulan jadi ketua riset institusi dan kebetulan anggotanya itu ada 19 orang. Nah, itu juga berarti semua orang itu harus mendaftarkan juga dan membayar 275 kali 19 orang itu juga atau gimana? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Suliana. Tadi sudah dijawab sebenarnya nih, kalau dipilih saja Bapak untuk yang mau dimasukkan sebagai pemerai center yang mana yang sekiranya belum masuk di skim lainnya. Belum masuk di skim pengabdian lainnya nanti disertakan. Kalau untuk yang di abstraknya, nanti Bapak akan melampirkan abstrak ya, nanti abstraknya bisa dituliskan untuk semua autor. Gitu. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang hendak didiskusikan. Bu Ratri barangkali bisa ditambahkan di kolom chat, itu sudah saya sertakan daftar peserta wajib seminar nasional. Nah, ini barangkali untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar seminar nasional yang belum bergabung di kolom WAG, barangkali bisa di-share Bu Ratri untuk link untuk bergabung di WAG. Pertanyaan berikutnya dari Bu Nuning, untuk riset institusi wajib Semnas atau Seminter? Kalau tidak salah Seminter nggih Pak Afik nggih? Seminter. Nggih, Seminter. Oke. Riset institusi di Seminter, Bu, sesuai dengan kesepakatan itu. Tahun ini banyak seminternya ya Pak Afik ya. Iya, kelihatannya. Iya, pengabdian yang banyak seminar nasional. Supaya nilainya lebih tinggi poinnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di peserta seminar internasional, kalau ada yang tidak tahu nanti ada grup Telegram ya. Nah, nanti di sana monggo ada tim yang khusus untuk mendampingi. Bapak Ibu sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ini dari peserta sepertinya sudah clear semua untuk permasalahan seminar nasional dan seminar internasional LPPM tahun 2023. Bu Ratri, sedikit menambahkan Bu Ratri barangkali. Tadi disampaikan oleh Bu Kalem nggih, bahwa untuk pembayaran nanti kalau misalkan agak kesulitan ini bisa menghubungi bendahara di LPPM Pak Farid. Nah, ini jangan lupa untuk menyertakan ID-nya nggih barangkali nggih. Kemudian karena kita menjadi satu pintu antara seminar nasional dan seminar internasional, sementara panitianya berbeda, jadi nanti barangkali di dalam pembayaran itu selain dijelaskan nggih seminar nasional ataupun internasional, kemudian ID-nya berapa. Nah, kemudian barangkali untuk yang seminar nasional ini sebenarnya dari kami ini membuka
untuk rekening nggih, rekening di BNI 46 itu atas nama Bu Ratri yang memang dikhususkan untuk membantu Bapak Ibu yang akan mendaftar di seminar nasional yang memang kesulitan untuk membayar melalui apa Kode namanya billing. mekanisme yang kode billing tadi. Nah, ini tujuan kami ini tidak untuk apa-apa Bapak Ibu ya, artinya kami memfasilitasi Bapak Ibu semuanya untuk mempermudah pembayaran. Jadi apa namanya? Tapi ini khusus untuk seminar nasional saja nggih karena kebetulan untuk kepanitiaannya berbeda antara yang seminar nasional dan seminar internasional. Barangkali itu tambahan dari kami Bapak Ibu. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Santi. Ini sepertinya ada pertanyaan dari Bu Diana terkait untuk yang Bu Diana itu invoice Seminter sudah mendaftarkan 4 orang sampai invoice-nya 275. Tadi sepertinya sudah dijawab nih Pak Afik nih. Yang lainnya sisa 3-nya ini harus membayarnya menunggu invoice atau bagaimana? Kalau tidak salah tadi harus mengisi Google Form ya, untuk Google Form terkait peserta tambahan begitu untuk 3 pemresenternya. Kemudian untuk pertanyaan dari Bu Gebi, untuk tanggal 9 September ini full abstrak atau full paper? 9 Oktober. Kalau Pak Afik, kalau untuk Seminter, apakah abstrak atau full paper Pak Afik? Abstrak saja, Bu. Untuk full paper nanti kita akan proses di OJS, karena kita sudah ada OJS untuk Seminter proceeding. Pak Salman sedang makan apa? Kerupuk. Maaf, Bu. Jadi untuk Seminter nanti Bapak Ibu, kami malah senang sekali ketika Bapak Ibu peneliti Unsut itu publish-nya di jurnal reguler. Itu kami sangat appreciate. Tetapi bagi Bapak Ibu yang mau submit di full papernya di OJS proceeding Seminter, juga kami tetap terima. Nanti kami urus proceedingnya sudah ISN, dan setelah Seminter yang ke-6 ini, kami nanti akan proses ke indeksasi. Begitu. Bapak Ibu, apakah ada yang mau didiskusikan lagi? Silahkan. Bu Diana ya, tadi sudah dijawab ya. Mendaftarkan untuk 4 orang, namun invoice-nya hanya 275. Memang default-nya 275, tapi Pak Bu Diana nanti akan dapat email yang nanti akan diisi form-nya. Karena kelemahan dari OCS itu tidak bisa melihat siapa yang nanti akan datang. Nanti akan kejadiannya kalau Bu Diana itu mendaftarkan 19, jadi 19 kali 275, kasihan juga gitu ya. Jadi kelemahan OCS, dan ini menjadi catatan kami karena kebetulan OCS yang mengembangkan bukan LPPM tetapi LPTSI, sehingga ini nanti akan jadi masukan kepada LPTSI. Begitu ya, Bu. Baik, ya. Ada yang kurang nggak, Bapak Ibu? Yang itu, yang Ya. bunyinya pertanyaannya sepertinya terlambat nih. Untuk presenter Ismasyur hari pertama offline atau online, hari kedua offline atau Ya, online? hari pertama nanti hybrid Ibu, tapi Ibu bisa datang langsung di Java Heritage karena pembicara nanti ada yang offline dan ada yang online. Yang online 3, yang offline 5, begitu. Berarti kalau yang hari pertama sebenarnya sudah dapat jatah itu ya Pak, jatah makan siang. Oh iya, Iya. betul. 275 itu sebenarnya sangat murah Bapak Ibu, karena itu full day untuk 2 hari. Jadi kalau untuk Java Heritage 275 full day 2 hari itu sangat murah sih, kalau menurut saya. Jadi sayang kalau Bapak Ibu bayarnya offline, datangnya online. Harapkan bisa dapat offline semua gitu, Oke. sekaligus silaturahim Jadi gitu, sama nggak kumpul sekali bareng. lagi ini bukan profit sih, bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya saya kira, tetapi lebih pada sharing dari riset kita sebenarnya. Kami hanya memfasilitasi.
Pertanyaan berikutnya ada lagi yang menanyakan terkait jurnal reguler, apakah mencari sendiri atau dikawal panitia? Kami tidak mengawal Bapak Ibu, jadi silahkan saja. Tetapi kami ada opsi kemarin kita kerjasama dengan salah satu jurnal, tetapi sekali lagi belum terakreditasi yang dimiliki oleh LPPM. Jadi beberapa Bapak Ibu kalau mau menerbitkan ke sana, tetapi itu selected paper, nggih. Jadi tidak semuanya. Karena itu nanti yang targetnya mau diindeksasi ke Scopus yang saat ini dikembangkan oleh Prof. Slamet Rosyadi. Iya Pak Slamet, ya, Prof. Slamet ya. Dari FISIP. Begitu Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Pak Sugiarto, peserta Semnas dan Siminder harus hadir ke mana nih, ke Java Heritage nih. Kalau sudah Iya Bapak. membayarkan nih Pak. Iya Bapak. Mohon maaf. Kebetulan mungkin risetnya Bapak didanai di Seminter dan Semnas mungkin. Jadi, mohon maaf mungkin pas dua-duanya harus hadir. Mohon maaf. Ada lagi yang terlewat Bu Ratu? Sepertinya sudah selesai nih Bapak Ibu. Silakan mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup karena waktu sudah menunjukkan 14.45. Baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Saya cukupkan untuk sosialisasi seminar nasional dan seminar internasional LPPM Unsut tahun 2023. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara. Saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Prof. Eli, matur nuwun, Pak Afik, Bu Ratri, Pak Yogi, Pak Arvin, Bapak Ibu semuanya, matur Iya, nuwun. sama-sama. Terima kasih, Bu. Izin live. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mematikan Bapak Ibu. wabarakatuh.